Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, bagaimana mungkin tuanmu tidak tahu seberapa serius masalah ini? Namun karena Song Yunfei memutuskan untuk menolak dan bersikeras memaksaku untuk membuat pilihan, aku tidak punya pilihan selain melepaskannya dan memilih Chu Feng, kata Pak Tua Gui Chou. Tuan, murid ini masih bingung. Aku berharap Tuan dapat menjelaskan banyak hal kepadaku, kata Gosai Boy. Oh, itu karena aku melihat bayangan Chu Xuan Yuan pada sosok Chu Feng, kata Pak Tua Gui Chou. Chu Xuan Yuan, seru bocah mata setan. Mendengar nama itu, tidak hanya Gosai Boy, tetapi bahkan yang lain dari Ghost Sect Hall mengungkapkan perubahan ekspresi mereka. Nama Chu Xuan Yuan adalah hal yang tabu untuk disebutkan. Sangat sedikit orang dari generasi muda saat ini yang tahu tentang Chu Xuan Yuan. Namun, Pak Tua Gui Chou sering menyebut-nyebut cerita Chu Xuan Yuan kepada Gosai Boy. Dengan demikian, Gosai Boy tahu betul karakter seperti apa Chu Xuan Yuan itu. Apakah Chu Feng benar-benar sekuat itu? Tanya Gosai Boy. Dari cara aku melihatnya, itu memang iya, kata Pak Tua Gui Chou. Tuan, dalam hal itu, apakah kamu berpikir bahwa Chu Feng adalah putra Chu Xuan Yuan? Tanya Gosai Boy. Dengan betapa berbakatnya dia ditakdirkan untuk mencapai hal-hal besar. Apakah dia putra Chu Xuan Yuan atau tidak, itu semua tidak penting lagi. Yang paling penting adalah, bahwa banyak orang masih tidak menyadari betapa menakutkannya potensi Chu Feng. Dia adalah naga sejati yang belum bangkit. Kita harus berteman baik dengannya sebelum dia bangun. Bahkan jika kita hanya ingin mendapatkan kesan yang sedikit menguntungkan darinya, kita hanya akan mendapat untung ketika dia terbangun dan terbang ke surga ke-9. Adapun orang-orang yang telah menjadikan diri mereka musuh Chu Feng, orang-orang yang ingin mencekiknya sebelum kebangkitannya, mereka telah menggali kuburan mereka sendiri. Cepat atau lambat, mereka akhirnya akan menyesalinya, kata Pak Tua Gui Chou. Biarkan aku bertanya, apakah Chu Feng cukup layak bagi kita untuk memutuskan hubungan kita dengan Song Yunfei? Tanya orang tua Gui Chou sambil memandang ke Gosei Boy. Dari cara murid ini melihatnya, jika Chu Feng benar-benar memiliki potensi semacam itu, maka jangankan Song Yunfei, bahkan jika kita ingin memutuskan hubungan dengan seluruh Starfall Holy Land, itu semua akan sia-sia. Gosai Boy kata. Hahaha, Pak Tua Gui Chou tertawa terbahak-bahak. Mungkin dia merasa bahagia, karena muridnya telah menyetujui keputusannya. Atau mungkin dia merasa bahagia, itu murni karena keputusannya sendiri. Karena bagaimanapun juga, tawanya itu berasal dari lubuk hatinya. Waktu berlalu sangat cepat, dan informasi juga menyebar dengan sangat cepat. Di aula istana megah kota Yuan. Master kota-kota Yuan, serta tetua manajemen kota Yuan, semuanya sudah hadir. Yang berdiri terpisah dari mereka adalah seorang tamu itu adalah pria berwajah tegas. Namun demikian, dia memancarkan aura yang luar biasa, dan pria ini juga sangat kuat. Meskipun tempat ini jelas merupakan wilayah kota Yuan, tapi semua orang yang hadir termasuk Master kota Yuan juga takut pada pria itu. Adapun pria itu, dia adalah Master kota Sword King City, Han Ruoxiu. Saudara Han, kota Yuan kami selalu menikmati hubungan persahabatan dengan kota Sword King kamu. Selain itu, kami berdua telah saling kenal selama bertahun-tahun. Tinggi adalah keponakanmu, apakah kamu benar-benar tidak mau melakukan apapun kali ini? Master kota Yuan berkata kepada Han Ruoxiu dengan nada yang hampir memohon. Kota Sword King kita pasti tidak akan duduk dan menonton dengan acuh tak acuh. Namun, itu belum mencapai titik bagiku untuk bertindak. Saudara Yan Hong, aku tidak mencoba untuk menceramahimu di sini. Namun, seseorang harus membiarkan orang-orang dari generasi muda untuk menyelesaikan konflik di antara generasi muda. Jika kita melibatkan diri kita dalam hal ini, kita hanya akan diejek oleh orang lain. Namun kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu juga. Han Yu, kita pasti akan mengurus Chu Feng itu. Dia tidak akan bisa hidup lama. Kata Master Kota Pedang dengan nada yang sangat acuh tak acuh. Tapi kan, Chu Feng itu pasti tidak bisa dianggap remeh. Jika kita mengabaikannya dan membiarkannya tumbuh, aku takut itu akan sangat merugikan bagi kita. Tuan Kota Yuan berkata dengan cemas.
Aku sudah mengatakannya. Han Yu, kita pasti akan mengurus Chu Feng itu, ucap Master Kota Sword King yang menjadi sedikit kesal. Menghadapi sikap kuat dari Master Kota Pedang, Master Kota Yuan tidak lagi berani mengatakan apapun. Tidak ada yang bisa mereka lakukan jika Master Kota Pedang Kota tidak mau membantu. Hanya saja, ketika Master Kota Yuan mengingat hubungan yang mereka berdua miliki, dia merasa agak kecewa. Tuan Kota, ini buruk, ini buruk. Tepat pada saat itu, seseorang bergegas masuk sambil berteriak. Orang itu bukan seseorang dari kota Yuan, tetapi seseorang dari kota Sword King. Dia adalah penjaga pribadi Master Kota Pedang. Apa yang terjadi? Kenapa kamu membuat keributan besar? Tanya Master Kota Pedang. Melihat bawahannya panik dengan cara seperti itu di depan orang-orang kota Yuan, Master Kota Pedang segera mengungkapkan ekspresi kemarahan. Tuan Kota, tolong lihat ini, ucap orang itu. Penjaga itu tidak peduli dengan suasana hati Master Kota Pedang, dan sebagai gantinya, dia menyerahkan surat ke tangannya. Membaca surat itu, ekspresi Master Kota Pedang segera berubah. Dan kemudian, dia tiba-tiba berteriak marah. Chu Feng, aku akan menghabisimu, teriaknya. Perubahan mendadak ini menyebabkan orang-orang dari kota Yuan saling memandang, dan mereka semua merasa bingung. Namun meski begitu, mereka berhasil menebak bahwa masalah itu terkait dengan Chu Feng. Karena penasaran, orang-orang dari kota Yuan mengalihkan pandangan mereka ke surat itu. Setelah melihat surat itu, hati mereka juga dipenuhi dengan emosi yang rumit. Mereka bisa dikatakan merasa senang dan khawatir. Alasan untuk itu adalah, karena surat itu dari King Peng. Isi surat itu secara alami tentang pertandingan antara Chu Feng dan Han Yu. Seperti bagaimana kultivasi Han Yu lumpuh, dan keterampilan rahasianya direbut oleh Chu Feng. Alasan mengapa orang-orang dari kota Yuan merasa gembira adalah, karena mereka tahu bahwa tindakan Chu Feng benar-benar memprovokasi Master Kota Pedang. Karena bagaimanapun, Han Yu adalah putra kandungnya. Karena kultivasi putranya sendiri menjadi lumpuh, serta keterampilan rahasia warisan kotanya direbut dan ditawarkan untuk dilelang secara publik, ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi oleh siapapun. Kali ini, sama sekali tidak perlu bagi orang-orang dari kota Yuan untuk memohon kepada Master Kota Pedang, karena dia pasti tidak akan membiarkan Chu Feng pergi. Namun, orang-orang dari kota Yuan juga sangat khawatir. Alasan untuk itu adalah, karena kecepatan pertumbuhan Chu Feng terlalu cepat. Selanjutnya, King Peng pada awalnya mampu membunuh Chu Feng. Namun sayangnya, ia diblokir oleh tetua Singyi Starfall Holy Land. Ini berarti menunjukkan bahwa, sudah ada semacam hubungan yang tidak diketahui antara Chu Feng dan Tanah Suci Starfall. Jika Starfall Holy Land bersikeras untuk melindungi Chu Feng, bahkan jika Yuan City dan Sword King City akan bergandengan tangan, mereka masih tidak akan dapat melakukan apapun terhadap Chu Feng. Karena bagaimanapun, raksasa seperti Tanah Suci Starfall bukanlah sesuatu yang bisa mereka provokasi. Pada saat Master Kota Yuan khawatir dan memikirkan hal-hal lain, Master Raja Kota Pedang tiba-tiba saja berbicara. Aku setuju untuk bekerja sama denganmu semua. Dalam konvensi lelang Ghost Shake Hall, kami akan menghilangkan Chu Feng bersama-sama, ucap Master Raja Kota Pedang. Pada saat itu, Master Kota Yuan merasa agak tidak berdaya. Dia telah mengenal Master Kota Sword King City selama bertahun-tahun. Namun dia tidak mau bergandengan tangan untuk merawat Chu Feng, bahkan setelah dia memohon padanya. Namun sekarang, dia memiliki perubahan besar dalam sikap. Tapi perubahan sikap itu sama sekali tidak terkait dengan permintaannya. Justru sebaliknya, itu hanya karena Chu Feng telah memprovokasinya. Karena inilah, Master Kota Yuan merasa sangat sedih. Apa-apaan ini? Mungkinkah kamu tidak mau bergandengan tangan denganku? Baiklah, jika kamu tidak ingin melakukannya, biarkan saja. Bahkan tanpa kota Yuan kamu, aku, masih akan bisa menghilangkan Chu Feng itu sendirian, ucap Master Raja Kota Pedang. Saat melihat keraguan-raguan dari Master Kota Yuan, Master Kota Raja Pedang mengubah kemarahannya. Jadi kalau begitu, jika kota Yuan kami ingin mengurus Chu Feng belaka, apakah ada kebutuhan untuk campur tangan Sword King City-mu? Apa yang kamu pikirkan tentang Sword King City? Tepat pada saat itu, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar dari dalam aula istana. Dan, boom! Begitu kata-kata itu diucapkan, kekuatan menindas yang tak terbatas dikeluarkan dari Master Kota Raja Pedang.
Penindasan yang kuat itu segera menindas semua orang dari kota Yuan, dan menyebabkan mereka mengungkapkan ekspresi menyakitkan. Bahkan Master Kota Yuan tidak dapat menahan kekuatan yang kuat dari Master Kota Raja Pedang. Kota Yuan, keberanian macam apa yang kamu bicarakan denganku itu? Tanya Master Kota Sword King itu sambil menatap tajam ke kerumunan kota Yuan. Niat membunuh bahkan terungkap di matanya. Pada saat itu, orang-orang dari kota Yuan sangat ketakutan. Karena bagaimanapun, Master Sword King City saat ini sudah sangat marah. Memprovokasi Ni pada saat seperti ini, itu benar-benar mencari kematian. Dia bahkan akan membunuh mereka. Siapa orang kurang ajar yang berani mengatakan kata-kata sombong tanpa malu seperti itu? Cepat tunjukkan dirimu, dan minta maaf pada Master Kota Han. Seorang lelaki tua yang pengecut dari kota Yuan berteriak. Kamu berani meminta orang tua ini untuk meminta maaf pada Han Ruoxiu. Tidak ada seorang pun di alam atas Ciliokosem besar yang berani berbicara dengan pria tua ini dengan cara seperti itu. Ucap orang itu. Pada saat itu, suara tua itu terdengar sekali lagi. Kali ini, suara itu mengandung jejak kemarahan. Setelah suaranya terdengar, suara ledakan segera terdengar. Pria tua yang pengecut dari kota Yuan itu meledak dan mati. Ini, peristiwa yang tak terduga seperti itu, ini segera menyebabkan kerumunan mengungkapkan perubahan dalam ekspresi mereka. Dan kemudian, rambut mereka mulai berdiri. Ini termasuk Master Kota Raja Pedang, dan dia juga merasa sedikit gelisah. Hanya pada saat itulah mereka menyadari, bahwa suara orang yang berbicara sebelumnya tidak diucapkan oleh siapapun yang hadir di sini. Lebih jauh lagi, ketika orang yang berbicara membunuh orang tua itu, bahkan Master Kota Raja Pedang tidak dapat merasakan serangan itu. Ini berarti bahwa orang yang telah membunuh orang tua pengecut dan berbicara sebelumnya, itu lebih kuat daripada Master Kota Raja Pedang. Pada saat itu, Master Kota Yuan adalah orang yang bereaksi pertama. Dengan suara gabruk, ia berlutut ke tanah dan mulai bersujud dengan hormat. Kemudian dengan air mata dan ingusnya, dia segera berkata, "Tuan, ini kamu kan, kamu akhirnya kembali. Muridmu telah menunggu dengan pahit hanya untuk kepulanganmu," ucap Master Kota Yuan. "Apa, itu tuannya Master Kota Yuan?" Pada saat itu, orang-orang dari kota Yuan sangat terkejut. Adapun Master Kota Raja Pedang, dia sangat takut bahwa dia segera menerima kekuatan penindasannya. Master Kota Raja Pedang bereaksi seolah-olah dia lupa tentang kemarahan yang berasal dari kultivasi putranya yang lumpuh, dan hilangnya keterampilan rahasianya yang diwariskan di kota itu. Dengan kulit pucat pasik di wajahnya, dia berdiri di sana dengan tenang dan bahkan tidak berani bernapas. Keangkuhan yang dia tunjukkan sebelumnya, kini telah menghilang sepenuhnya. Bukan karena dia pengecut, tapi sebaliknya, itu karena Master Kota Yuan telah menikmati keberuntungan anjingnya, dan berhasil menjadi murid dari karakter yang luar biasa ini. Adapun orang itu, namanya adalah Yuan Huazang. Yuan Huazang itu adalah karakter top di seluruh grid Ciliokosem Upper Realm. Dia adalah eksistensi yang dapat minum dan bercakap-cakap di samping penguasa suci Starfall Holy Land, Master Valley Paradise, Master Palace Dao Imperial, dan Master Ghost Sect Hall. Meskipun dia adalah seseorang yang bukan berasal dari kekuatan apapun, tapi dia begitu kuat sehingga bahkan Starfall Holy Land tidak mau menyinggung perasaannya. Namun dalam beberapa tahun yang lalu, Yuan Huazang telah pergi ke alam atas lainnya, dan semua kontak dengannya telah hilang sejak saat itu. Karena itulah, banyak orang berpikir bahwa dia sudah mati. Mungkinkah dia masih hidup? Jika dia benar-benar masih hidup, kota Yuan kemungkinannya akan mengalami perubahan besar dalam statusnya. Jika Yuan Huazang akan mendukung kota Yuan, selain dari Chu Heavenly Clan, siapa lagi di seluruh alam atas Ciliokosem besar yang berani menyentuh kota Yuan? "Muridku, berdiri sekarang," ucap Yuan Huazang. Tepat pada saat itu, sosok tiba-tiba muncul di hadapan Master Kota Yuan dan membantunya berdiri. Dia adalah pria tua berambut putih. Tingginya tidak terlalu tinggi, tetapi dia memiliki wajah yang tampak sangat galak. Rambut putih dan pakaiannya berkibar-kibar secara otomatis, bahkan tanpa tiupan angin. Jika seseorang memperhatikannya dengan seksama, orang akan memperhatikan bahwa tubuhnya memancarkan cahaya putih samar, dan itu seolah-olah dia adalah seorang dewa abadi. Adapun orang tua itu, dia adalah Yuan Huazang yang sangat terkenal di alam atas Ciliokosem besar. Murid ini memberi hormat kepada Tuan.
Master Kota Yuan menjadi sangat senang setelah melihat tuannya, dan dia buru-buru berlutut sekali lagi. Kami memberi hormat kepada Lord Yuan. Yang lain dari kota Yuan, dan bahkan Master Kota Raja Pedang, semuanya berlutut di depan Yuan Huazang juga. Pada saat itu, Master Kota Raja Pedang benar-benar takut. Bukan hanya kulitnya yang pucat pasi, tapi dia juga berkeringat deras. Bahkan meskipun dia jelas-jelas berlutut di tanah, tapi orang masih bisa melihat dengan jelas bahwa tubuhnya bergetar. Han Ruxiu, kamu bocah nakal, emosimu semakin memburuk. Aku dengan jelas masih ingat dirimu berkelok-kelok di Yanhong kami sepanjang hari, dan mengikuti setiap perintahnya ketika aku masih di sini. Ada apa ini sekarang? Kamu mulai bertindak seperti kakak sekarang. Tanya Yuan Huazang sambil mengalihkan pandangan dinginnya ke arah Master Kota Pedang Kota. Tuanku, aku salah. Orang rendahan ini telah melupakan pendiriannya. Tuanku, tolong hukumlah aku, tolong hukumlah aku. Master Kota Raja Pedang mulai bersujud dengan ganas saat dia memohon. Lantai yang terdiri dari bahan khusus dan diresapi dengan formasi, itu sebenarnya hancur oleh dahinya yang dibenturkan berulang kali. Dia benar-benar sangat menentukan. Tidak ada jejak kehormatan untuk dilihat, dan dia telah memilih metode permintaan maaf terendahnya. Lupakan saja, kamu hanyalah orang dari generasi muda. Mengapa aku harus merendahkan diri untuk berdebat denganmu? Aku hanya berharap bahwa kamu dapat mempertahankan beberapa kenangan. Kita semua adalah keluarga, mengapa Harua bertindak tidak masuk akal? Bukankah Chu Feng itu yang melumpuhkan putramu? Kata Yuan Huazang. Iya, apa yang dikatakan Lord Yuan sangat benar. Aku memang bodoh, kata Master Kota Raja Pedang. Kalian semua bisa bangkit. Yuan Huazang melambaikan lengan bajunya, dan angin kencang menyapu, lalu mengangkat semua orang yang berlutut kembali ke kaki mereka. Pada saat itu, Master Kota Raja Pedang sedang menyeka keringat di wajahnya. Dia sangat senang bisa menghindari musibah ini. Dia tahu betul karakter seperti apa Yuan Huazang itu. Dia adalah orang yang sangat kejam. Dia telah bertindak begitu kasar di depan Yuan Huazang, namun dia sebenarnya berhasil hidup untuk melihat hari lain. Dengan begini, bagaimana mungkin dia tidak bersuka cita? Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih Bapyak. Bye-bye.